Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Annyeonghaseyo. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak M. Basuki Hadi Mulyono, Ministry of Land, Infrastructure and Transport MOLIT, Korea Selatan, National Agency for Administrative City Construction, para pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR dan kementerian lembaga lainnya, Korea Land and Housing Corporation, kemudian ada dari Key Water, kemudian Korean Environment Corporation, serta perusahaan lainnya yang ikut acara ini, serta hadirnya saya hormati. Merupakan kehormatan bagi saya, Halawi Abdul Hamid, selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, yang pada kesempatan Joint Seminar for IKN Project ini mendapat kepercayaan untuk menyampaikan kebijakan penyelenggaraan perumahan di Indonesia. Pak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, kita sama-sama tahu visi Bapak Presiden Republik Indonesia untuk 2020-2024, yaitu kita diantaranya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang pertama itu untuk meningkatkan daya saing infrastruktur secara global. Kemudian pembangunan sumber daya manusia unggul, tentunya ini semua berkaitan dengan tugas-tugas atau kebijakan tentang perumahan, serta kemudian yang ketiga adalah mengundang investasi yang sebesar-besarnya, jadi termasuk di sektor properti dan perumahan, reformasi birokrasi dan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dasar hukum dari penyelenggaraan perumahan atau kebijakan perumahan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Landasan hukum kebijakan pembangunan perumahan di Indonesia adalah, pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Pada tahun 2015, dengan kondisi backlog yang cukup tinggi, yaitu 11,4 juta backlog pemilikan dan 3,4 juta terdapat rumah tidak layak huni, Bapak Presiden mencanangkanlah suatu program, yaitu program 1 juta rumah, untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan khususnya MBR dalam mengatasi masalah backlog rumah. Program 1 juta rumah adalah suatu program yang menggerakkan seluruh stakeholder sama-sama dalam membangun rumah MBR, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi backlog perumahan. Strategi penjagaan perumahan nasional melalui program 1 juta rumah ini, yang pertama adalah pembangunan langsung oleh pemerintah pusat dan daerah melalui APBN, yaitu ada rumah susun, rumah khusus, swadaya, dan bantuan stimulan. Sedangkan strategi kedua adalah pembangunan rumah oleh pengembang dengan bantuan subsidi pemerintah. Ada di sini program skema KPR LVPP, subsidi bantuan uang muka, PP2PT, dan TAPERA. Kemudian pembangunan rumah oleh pengembang non subsidi dan masyarakat serta secara swadaya. Ini kita ada pemerintah memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan. Perbandingannya provider kita kurang lebih sekitar 30% di strategi 1 dan 2, sementara lebih banyak enabler yang kurang lebih 7%. Itulah makanya kita kolaborasi tadi. Ini capaian program 1 juta rumah di periode pertama 2015 sampai 2019, alhamdulillah terakumulasi dari target 5 juta bisa mencapai 4,8 juta lebih. Tapi ini masih tersisa, kita ada backlog kepemilikan kurang lebih 7,65 juta dan LTH 2,36 juta. Kendala utama dalam
percepatan pembangunan perumahan di Indonesia adalah terbatasnya lahan yang terjangkau. Di kota-kota besar seperti metropolitan, seperti Jabodetabek ini ya, atau kota besar lainnya sangat untuk mendapatkan tanah yang murah untuk membangun rumah MBR sangat susah. Kita sedang upayakan adanya perbaikan undang-undang pertanahan, adanya land banking, kemudian pendataan dan verifikasi lahan potensial lahan eks pemerintah, Pemda dan tanah wakaf, serta penyediaan lahan untuk perumahan terjangkau di lokasi strategis seperti TOD ya, sinergi dengan BUMN. Yang kedua, kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas inilah yang menuntut kita harus melakukan kolaborasi dan terintegrasi dengan pihak-pihak lain, stakeholder lain seperti swasta dan masyarakat tadi, perbankan dan pembiayaan lainnya serta masyarakat ya, asosiasi. Ini kita skemanya kita coba ke depan melalui KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemudian skema pembiayaan kreatif, kredit mikro, BP2PT, ini pembangunan perumahan berbasis tabungan. Kemudian sudah keluar juga adanya TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Yang ketiga adalah regulasi. Regulasi sudah banyak dilakukan percepatan perubahan oleh pemerintah pusat, memang masih belum optimal karena perlu adanya transformasi implementasi yang cepat di daerah, karena pada dasarnya yang eksekutornya adalah di pemerintah daerah. Ini kita melakukan pendampingan terus setiap tahun, bukan sosialisasi tapi pendampingan. Kita kirim tim ke sana, sudah kurang lebih ada 18 provinsi yang sudah kita dampingi dan langsung bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di pusat seperti PP 64 2016 tentang pembangunan perumahan MBR, PP nomor 5 16 tentang IMB gedung, dan sekarang sedang diperbaiki di dalam Omnibus Law. Ini terjadi percepatan dari regulasi ini. Tapi kita akan tingkatkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan lebih lagi baik ya secara regulasi ke depan. Tantangan penjagaan perumahan ke depan. Namun saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaannya PSR tadi itu dipantau, dimonitor, dievaluasi oleh kita bentuk tim Satgas PSR. Jadi bentuk Satgas pemantauan dan pengendalian program Sudah Rumah. Ini akan memantau segala kebijakan tentang program Sudah Rumah. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dalam penyusunan baik konsep maupun implementasi pembangunan perumahan ke depan dengan melalui 5 pilar, yaitu ada HUD, ada Kriya Kita, akademisi, asosiasi pengembang, swasta ya, dan kaukus birokrasi. Ini tantangan penjagaan ke depan, tadi saya sampaikan ya, lahan ya, lanjut tadi sudah, tapi ini yang 3, tapi ada tantangan ke depan tadi, ada regulasi ke depan, adanya Omnibus Law tadi. Jadi dan penyederhanakan birokrasi untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Nah, lanjut. Target RPJM bidang perumahan di 2020-2024 kita masih punya tadi bahwa rumah tangga existingnya yang backlog tadi 7,8 juta ya kurang lebih. Nah, kemudian ada juga pertumbuhan rumah tangga setiap tahun itu tinggi juga antara 700 sampai 800 ribu, sehingga sama juga ke depan 5 tahun ke depan 11 juta rumah tangga masih membutuhkan tempat tinggal yang layak. Sehingga kita ada target kelompok pemerintah, ada 2 kita bagi secara langsung intervensi pemerintah kurang lebih kita targetkan 5 juta rumah tangga ya, kemudian 40% sedang intervensi tidak langsung kurang lebih 6 juta. Yang langsung kita yang tadi contoh membangun langsung rusun ya yang oleh PPN, kemudian subsidi ya dan lain sebagainya. Sementara yang untuk intervensi langsung penyediaan melalui peran masyarakat dan swasta, fasilitasi gitu ya. Ini kebijakannya apa? Ada 3 kebijakan. Yang pertama strategi. Kebijakannya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif tadi. Jadi kolaboratif kunci utama menyelesaikan masalah perumahan di Indonesia. Kuncinya itu.
Strategi pertama adalah mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program 1 juta rumah. Sedangkan strategi kedua, menyediakan sistem regulasi yang harmonis dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat program 1 juta rumah. Yang ketiga adalah mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui pemanfaatan teknologi dan implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif. Dan upaya lain yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan penyediaan perumahan adalah ini skema pengembangan skema alternatif ya, kebijakan penyediaan ya, dan kemaksimalkan lahan publik tadi, kemudian deregulasi kita tingkatkan terus dengan Omnibus Law tadi, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta upaya merubah mindset masyarakat dari keharusan memiliki rumah menjadi memiliki jaminan menempati hunian layak sepanjang hidup yang diberikan oleh pemerintah. Next. Ini kita maju dukungan bidang perumahan untuk ibu kota negara. Kami untuk IKN ini kita masih menunggu arahan dari pimpinan dari Bapak Menteri. Arahannya adalah yang pertama master plan sudah ada, nanti PU adalah menindaklanjuti secara teknis, teknisnya kami menunggu dari perumahan, menunggu big picture-nya dari Ditjen Cipta Karya, kemudian alokasi daripada anggaran dan sebarannya, zonasinya dari BPIW. Namun dapat kami sampaikan secara singkat adalah pertama bahwa di IKN ini nanti ada ada zona dan blok perubahan di kawasan itu ada 3 zona ya. Yang pertama adalah KIPP, yaitu luasnya kurang lebih 5.600 hektar, yaitu kawasan inti pusat pemerintahannya di sini yang warna merah. Kemudian ada 56.000 hektar itu luas areanya kawasan ibu kota negara atau KIKN. Sedangkan luas area di luar itu untuk pengembangan adalah kawasan perluasan ibu kota negara atau KPIKN. Inilah 3 zona itu. Next. Adapun tipologi perumahan, yang pertama untuk VVIP dan VIP, yang tentunya presiden dan wakil presiden. Kemudian untuk khusus menteri, pimpinan lembaga tinggi negara dan pejabat setingkat dengan menteri. Selanjutnya untuk eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Ini masing-masing luasannya sudah ada ya, dan bentuknya semua rumah tapak. Yang untuk eselon ring ini untuk menteri kurang lebih 400 meter persegi, kalau untuk istana presiden 2.000 meter. Ini untuk total pembangunan rumah dinas ini kurang lebih membutuhkan 32.000 unit. Ini membutuhkan dana yang besar, tapi arahan dari pimpinan tentunya ini rumah dinas supaya ini di KIPP kotanya tidak akan berkembang penduduknya lebih banyak, harus dibatasi. Kalau di sini menjadi rumah milik itu akan menjadi berkembang dan kota tidak teratur nanti untuk perkembangannya. Saya kira kebijakan Bapak Menteri PUPR rumah dinas yang hanya ditempati saat pejabat itu menempati. Sedangkan untuk staf nanti akan di dalam tipenya rumah susun. Rumah susun tapi bukan rumah susun tapi rumah apartemen. Apartemen arahan Bapak Menteri, rumah pegawai juga perlu yang bagus dan dengan desain yang bagus. Setelah itu yang dapat kami sampaikan dukungan dan masih menunggu untuk Ditjen Perumahan, menunggu hasil dari big picture-nya untuk tugas-tugas dari Kementerian PUPR oleh Ditjen Cipta Karya dan BPIW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.